inspirasi. Mencerdaskan bangsa dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap persoalan masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, penguatan program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif melalui Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat. Dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan dan narasumber yang berkompeten. Dengarkan Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Setiap hari Rabu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Cerdas. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia Cerdas. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu, saat kusapa dirimu. Oh, oh merinding buluku, oh jadi gugup aku saat bersamamu. Saat kau senyum padaku, mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dari dulu. Oh nanti aku follow Twittermu, oh aku tunggu retweetmu agar aku tahu sukakah kau kepadaku. Mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya, cinta pada pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku dari dulu.
yang hidup melulu. Buat aku yang hidup melulu. Selamat sore pendengar program 1 dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, kembali kita bersua di acara Indonesia Cerdas untuk edisi sore hari ini. Senang sekali ya Anda masih bersama saya Christian Senda dan juga operator studio Krista Oring bisa kembali menemani Anda dalam ruang dialog yang inspiratif tentunya. Pendengar, di tengah tantangan ekonomi dan naik turunnya harga bahan pangan, ketahanan pangan keluarga menjadi hal yang sangat penting ya, dan ini menjadi salah satu solusi sederhana namun berdampak besar adalah memanfaatkan kebun sendiri sebagai sumber pangan sehat dan juga berkelanjutan. Nah, untuk membahas topik ini pendengar, dari kebun sendiri untuk ketahanan pangan keluarga telah hadir di Studio 1 RRI ND ada Ibu Emilia Kumanirang, Ketua Divisi Pengembangan Masyarakat Bidang Pertanian Berkelanjutan dan Kesehatan Primer. Selamat sore, selamat datang Ibu Emilia. Selamat sore Ibu Christine, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir pada sore hari ini di Pro 1 RRI ND. Iya, ini di 2026 ini memang sudah lama kita tidak bersua ya, 7 tahun malah. Ya, kurang lebih 7 tahun yang lalu saya juga sempat diundang oleh Ibu Christine bersama teman saya Pak Benya. Ya. Kami berdua berbicara tentang pangan dan gizi. Oke, baik. Hari ini kita bertemu lagi. Dan kita reuni dan kita kembali berbicara tentang dari kebun sendiri untuk ketahanan pangan keluarga. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu ya di lapangan, apalagi sebagai Ketua Divisi Pengembangan Masyarakat Bidang Pertanian yang Berkelanjutan dan juga Kesehatan Primer. Ini Ibu melihatnya seperti apa arti dari ketahanan pangan keluarga dalam pertanian berkelanjutan nih Ibu Emilia? Kalau kita berbicara tentang pangan, kita berbicara tentang kehidupan, di mana pangan itu menjadi satu kebutuhan dasar. Jadi kita tidak bisa hidup kalau kita tidak makan. Jadi kalau kita omong tentang ketahanan pangan, bagaimana kondisi terpenuhinya pangan keluarga dari segi kecukupan dan juga pangan yang aman, pangan yang sehat, yang bisa dikonsumsi, bisa dijangkau oleh seluruh keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi dan juga mereka semakin produktif. Oke, baik. Di lapangan realita yang Anda melihatnya seperti apa perkembangan, kemudian kita kaitkan dengan naik turunnya harga pangan seperti itu di para petani. Dalam kerja-kerja Tananua, kami lebih fokus untuk bagaimana meningkatkan pangan, gizi keluarga, dan juga bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kita omong tentang pangan yang sehat itu pangan yang dihasilkan dari kebun sendiri, dalam arti bahwa pangan yang aman, yang tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Jadi kalau kita mau konsumsi pangan yang sehat, ya mungkin mulai dari kebun sendiri atau dari pekarangan atau rumah sendiri. Oke, dari pekarangan, dari kebun kita sendiri. Dan ini penting ya, kita harus berbicara tentang pangan, begitu ya Bu Emilia. Dan mengapa kebun rumah ini menjadi solusi penting bagi ketahanan pangan keluarga di wilayah kita nih Bu? Ya, pangan itu menjadi penting. Yang pertama bahwa kalau kita omong tentang pangan itu kita omong tentang kehidupan. Jadi semua orang hidup kalau
mereka bisa makan. Tapi kalau tanpa ada pangan kita tidak bisa hidup. Dan kalau kita omong mulai dari keluarga, keluarga adalah rata-rata keluarga petani di Kabupaten Ende itu sebagian besar masyarakat kita hidup dari petani. Jadi apalagi petani bukan hanya memasok pangan untuk keluarganya sendiri, tetapi mereka juga memasok pangan untuk kebutuhan orang-orang di kota. Jadi kita ingin bahwa pangan yang sehat, pangan yang aman untuk dikonsumsi itu harus mulai dari keluarga atau dari kebun petani sendiri. Kenapa kami fokus ke situ? Karena apa? Kita ingin bahwa petani yang punya lahan memanfaatkan lahan-lahan secara potensial. Bagaimana meningkatkan selain untuk pemenuhan gizi keluarga, juga bagaimana pangan yang sehat itu bisa terus dilestarikan, dijaga dengan menanam berbagai macam jenis aneka ragam tanaman, pangan lokal. Oke, ini jenis tanaman apa saja nih Bu? Kalau kita omong tentang pangan, banyak orang berpikir bahwa pangan itu identik dengan beras saja atau nasi saja, tapi ada jagung, ada kacang-kacangan, ada pisang, ada umbi-umbian, dan juga ada makanan-makanan banyak yang bersumber dari kebun, juga ada dari laut, ada dari sungai, dari hutan, dan semuanya itu dibawa ke rumah dan juga diolah untuk menjadi sumber pangan yang sehat untuk keluarga. Jadi selama ini kita berpikir bahwa pangan itu sebenarnya banyak manfaatnya, bukan hanya untuk bagaimana untuk pemenuhan gizi keluarga, untuk pertumbuhan dan perkembangan diri anak-anak dan sebagainya, kita semuanya mengkonsumsi, tetapi pangan juga punya manfaat banyak. Jadi ada fungsi sosial, ada juga untuk terkait dengan budaya, adat istiadat, apalagi dengan budaya orang Lio. Pangan juga sebagai sumber untuk bagaimana dalam kegiatan-kegiatan Ritual urusan adat, sosial, rumana dan sebagainya butuh pangan. Tetapi dalam budaya Lio, saya walaupun orang Flores Timur, tapi saya sudah tinggal di Ende dan saya melihat bahwa bagi orang Lio itu juga pangan itu menjadi penting dalam hal budaya, misalnya dalam seremonial adat, pangan yang dibawa untuk semacam mokeboti, arewati, manoeko itu harus dihasilkan dari kebun sendiri. Terus ada juga misalnya pangan, misalnya pega untuk acara-acara peletakan rumah adat, itu biasa dipakai pega supaya menurut kepercayaan orang-orang Lio bahwa rumah kita sehat, terhindar dari gangguan-gangguan roh-roh jahat. Dan juga kalau misalnya dari untuk kesehatan, misalnya wete itu dipercaya bahwa untuk ibu-ibu yang baru melahirkan itu bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka rahim dan juga untuk memperbanyak ASI. Oke, ternyata banyak sekali yang manfaatnya ya dari pangan yang ditanam di kebun sendiri ya, kebun keluarga. Nah, untuk sekarang ini Bu Emilia, jenis-jenis tanaman ini yang belum punah, yang seperti apa, kemudian jenis yang sudah punah kemudian mau kita hidupkan lagi, ini masih adakah yang ada di Ende? Ya, kalau omong tentang pangan itu ada banyak sekali aneka ragam pangan lokal. Jadi dulu datang pertama di Ende, saat saya bertugas di desa, saya melihat bahwa Ende punya banyak sekali aneka ragam pangan-pangan lokal. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak benih-benih pangan lokal sudah mulai hilang. Terus dalam kerja-kerja kami, Tananua bekerja dengan salah satu isu penting, itu isu pangan. Jadi selain tentang kelestarian lingkungan, baik lingkungan di darat maupun lingkungan laut, kami berbicara fokus pada isu pangan, dalam arti bahwa kita ingin bahwa pangan-pangan yang ada itu bukan hanya untuk konsumsi keluarga, untuk kita yang saat ini, tetapi bisa kita jaga, kita lestarikan untuk bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi ada seperti padi juga ada banyak sekali padi-padi lokal, terus jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, ada sorghum juga ada beberapa jenis, ada jali, ada jawawut, pega dan lain sebagainya. Dan seiring berjalannya waktu ada satu tantangan yang dihadapi bahwa benih-benih pangan itu sudah mulai hilang. Kenapa mulai hilang? Karena orang sudah tidak mulai kurang untuk budidaya benih-benih pangan lokal itu. Terus yang berikut bahwa walaupun dikembangkan, tetapi anak-anak kita terjadi pergeseran pola konsumsi dari yang orang-orang tua dulu sering mengkonsumsi pangan lokal, dalam perjalanan anak-anaknya lebih suka makan nasi saja atau makanan-makanan instan. Terus seiring berjalannya waktu itu kami mencoba untuk bagaimana mendorong petani untuk terus mengembangkan pangan-pangan lokal.
tetapi mereka bilang begini, "Ih, kami sudah mulai benih-benih kami sudah mulai kurang. Bagaimana caranya?" Jadi kita juga salah satu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana mendorong petani untuk melakukan barter benih antar petani. Jadi tukar menukar benih. Jadi misalnya benih-benih yang berpotensial untuk dikembangkan di desa lain, desa lain itu kita tukar. Jadi itu dikembangkan di desa itu. Nanti hasilnya baru dibagi lagi kepada desa-desa lain. Jadi polanya seperti itu yang selama ini dilakukan ya. Itu yang selama ini kami sudah lakukan. Itu baik benih padi-padian, jagung, kacang-kacangan maupun umbi-umbian. Terus yang berikut karena kita melihat bahwa salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi bahwa anak-anak kita sepertinya tidak suka dengan makanan-makanan lokal, sehingga bagaimana kita mendorong mereka untuk mulai mencintai pangan-pangan lokal. Jadi itu caranya bagaimana kita melatih orang tua mereka memberikan pengetahuan, keterampilan bagaimana mengolah pangan-pangan itu sehingga bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Karena kita tidak ingin anak-anak lebih banyak konsumsi makanan instan buatan pabrik yang membuat anak-anak jadi tidak suka makan makanan-makanan lokal seperti itu. Oke, baik, ini luar biasa ya. Oke, dengan berbagai strategi yang sudah dijalankan selama ini, bagaimana mendekatkan petani ya dengan benih-benih yang mulai punah untuk dihidupkan kembali seperti itu. Tentu ada cara juga bagaimana kita bisa memulai untuk membuka kebun pangan di lahan yang sempit seperti itu, lahan-lahan yang terbatas. Ini apakah ada cara yang dilakukan oleh Ibu bersama teman-teman? Kalau dalam desa-desa binaan kami mendampingi bukan hanya di lingkungan darat saja petani saja, tapi kami juga mendampingi nelayan. Jadi rata-rata petani memiliki lahan. Ada petani yang punya lahan yang cukup luas, ada juga lahan yang terbatas, tapi mereka kan punya pekarangan. Jadi kita mencoba untuk mendorong mereka optimalisasi lahan, manfaatkan pekarangan-pekarangan itu dengan mengembangkan misalnya tanaman sayur-sayuran, tanaman obat-obatan keluarga. Jadi kita omong dalam kerja-kerja kami itu Tananua itu artinya satu keluarga. Jadi bagaimana Tananua itu kami omong tentang Uma Saorga. Uma itu kebun, Sao itu rumah. Rumah itu kita berbicara tentang kesehatan. Rega itu pasar. Jadi hasil-hasil kebun dari petani itu kita bawa ke rumah, kita olah. Kita olah untuk bagaimana menjadi konsumsi keluarga untuk kesehatan kita. Dan kalau misalnya pangan yang lebih atau misalnya kita bisa olah dalam bentuk lain, itu kita akan jual ke pasar untuk menghasilkan uang. Jadi kenapa kita omong tentang pangan keluarga itu, kami lebih mendorong petani dari kebun sendiri. Karena pertama bahwa dengan bertani di kebun sendiri, kita menerapkan pola pertanian yang ramah lingkungan, dalam arti bahwa kita tidak perlu mendapatkan input luar yang terlalu banyak, misalnya penggunaan bahan-bahan kimia dari herbisida, pupuk, pestisidanya. Karena itu selain merusak kesehatan juga merusak lingkungan. Ya. Jadi apalagi kita kalau misalnya digunakan secara terus-menerus. Ya. Oke. Jadi kita harus menggunakan memanfaatkan ya kompos ya, pupuk-pupuk kompos dari daun-daunan dari lingkungan kita sekitar sendiri ya, seperti itu ya, Bu Emilia. Baik, nah perubahan apa yang paling dirasakan ketika suatu keluarga memiliki kebun sendiri nih, Bu? Ya, yang pertama bahwa perubahan yang terjadi bahwa misalnya dia memiliki kebun sendiri, pertama dari segi biaya, dia tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli pangan misalnya di pasar atau di toko, karena semua bahan pangan yang dia konsumsi dalam keluarganya itu pasti diambil dari kebun sendiri. Terus yang kedua itu, yang jelas kalau dari kebun sendiri pasti lebih sehat, lebih aman, sehat untuk keluarga. Jadi kita omong tentang pangan yang sehat itu, kita ingin bahwa pangan-pangan yang kita konsumsi itu yang bebas atau terkontam, bebas dari bahan-bahan kimia. Jangan sampai sering-sering konsumsi makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, itu juga mungkin dari segi kesehatan juga akan merusak kesehatan juga. Baik, selain untuk pangan ya, seperti yang dijelaskan Ibu, ternyata juga baik ya untuk kesehatan ini keluarga. Nah, ini seperti apa nih? Kalau omong tentang pangan itu sangat erat kaitannya dengan kesehatan atau gizi keluarga. Jadi dalam kerja-kerja kami, Tananua, misalnya saya bekerja untuk dalam program Sustainable Livelihood, penghidupan berkelanjutan. Kami bekerja dengan 4 bidang program, yaitu penguatan petani dan organisasi petani dalam kelompok-kelompok tani, terus dengan kesehatan primer,
pertanian berkelanjutan dan juga ekonomi kerakyatan. Jadi terkait dengan kesehatan ini bagaimana kita ingin bahwa pangan-pangan yang kita bawa dari kebun yang dihasilkan itu dikonsumsi oleh keluarga, dalam arti bahwa jangan sampai kurang mengkonsumsi makanan yang sehat itu juga bisa mengakibatkan anak-anak kurang gizi, gizi buruk, apalagi anak-anak yang suka makanan-makanan buatan pabrik atau makanan instan. Oke, menariknya adalah kebun keluarga untuk kesehatan, dan kalau kita melihat realita saat ini ya, walaupun ada kebun keluarga tetapi tidak dimanfaatkan secara baik, dan kemudian dalam keluarga kita anak mengalami gizi buruk. Nah, ini apa hubungan kebun keluarga dengan pencegahan stunting nih, Bu? Ini realita yang terjadi di desa-desa binaan kami, dan mohon maaf, rata-rata waktu saya masih di lapangan itu banyak anak-anak yang kurang gizi, itu gizi buruk itu bukan dari keluarga yang maaf ekonominya menengah ke bawah, tapi rata-rata orang tuanya mampu. Mungkin karena orang tuanya sibuk, akhirnya anak-anak diberi uang untuk beli jajan, makanan-makanan yang tidak sehat lah seperti itu. Jadi itu kami mencoba, kami berupaya bagaimana kami mendorong ibu-ibu kader dan juga ibu-ibu bayi balita, orang tua bayi balita dan orang-orang muda khususnya yang perempuan-perempuan itu, mereka kami latih. Dan mereka kami latih bagaimana mengolah pangan-pangan yang sehat. Jadi misalnya dari umbi-umbian, dari pisang kita buat jadi kue, terus dari misalnya kue-kue ada beberapa jenisnya. Dengan bentuk yang unik ya, bisa menarik kue-kue. begitu ya. Ada labu besi kita buat jadi bentuk tar labu besi atau puding labu besi, atau ada namanya satu brandnya Tananwa untuk peningkatan gizi. Itu kami ada satu jenis makanan yang kami biasa buat untuk anak-anak bayi balita yang kurang gizi atau gizi buruk itu, namanya bubur kedamba. Bubur kedamba itu terbuat dari, ada di dalamnya itu ada nasi, beras, ada umbi-umbian, ada kacang-kacangan, sudah ada santannya, sayur-sayuran, ada juga nanti ada telur atau daging atau ikan. Jadi di dalam satu menu itu semua kandungan nutrisi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin itu sudah ada. Jadi kalau anak-anak yang kurang gizi buruk, kita mendorong orang tuanya untuk bagaimana mengolah bahan pangan yang sehat, yang kita ambil dari kebun sendiri, bukan kita beli dari toko atau dari pasar, dan kita olah dan diberikan kepada anak itu. Baik. Dan tantangan apa nih yang dihadapi oleh keluarga-keluarga yang memiliki kebun sendiri nih, Bu? Tantangan yang pertama adalah bahwa seiring berjalannya waktu, yang pertama bahwa untuk orang-orang tua yang sudah punya kebun sendiri, mereka semakin tua dan banyak orang-orang muda itu mulai mencari pekerjaan, tidak mau menjadi petani, mencari pekerjaan di luar, misalnya jadi ojek atau merantau. Terus yang kedua, karena memang lahannya luas, tenaga produktif terbatas untuk bekerja kebun, otomatis ya mungkin walaupun lahannya misalnya 1 hektar atau 2 hektar, tapi dengan kemampuan tenaga yang terbatas mungkin dia olah hanya 0,5 hektar misalnya. Jadi kadang orang sudah mulai berpikir untuk bagaimana untuk mencabut rumput tidak perlu bersusah payah, tapi menggunakan misalnya bahan-bahan kimia atau pupuk pestisida untuk bagaimana mempercepat proses pertumbuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, pelan-pelan kita memberikan pemahaman kepada mereka, menumbuhkan kesadaran bahwa ternyata bahan-bahan kimia itu sangat berbahaya, bukan saja untuk kesehatan kita saja, tapi untuk lingkungannya. Kita mau ingin lingkungan sehat itu bukan hanya yang kita rasakan sekarang, tapi kita ingin supaya lingkungan sehat ini kita jaga untuk anak cucu kita juga bisa merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Oke, baik. Kita juga undang pendengar ya, Ibu Emilia, untuk bergabung bersama kita. Silakan pendengar RRI, kami buka line interaksi yang mau bergabung di kesempatan sore hari ini di acara Indonesia Cerdas, masih terkait dengan dari kebun sendiri untuk ketahanan pangan keluarga. Di line telepon kami di 0821 445 11957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 387 8786. Kita jeda sejenak ya Ibu, kita ke lagu dulu sambil kita nantikan partisipasi pendengar kita di sore hari ini. Dede lagi main apa? Lagi Alin ini. Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
Ada. Ajel. Ini huruf U. Ini huruf N. Ini N. Ini N. Kalau yang ini B. Mana B? Nggak ada B. Nggak ada B. Terus yang ada apa? Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini. Berawal dari mata, indahnya senyuman, mengapa harus resah? Berawal tatap mata, hangatnya sapamu, mengapa jadi gundah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Cinta, biar cinta bergelora di dada. Biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa. Jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Kini rindu yang ku punya hanya untukmu, hanya padamu. Apabila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Cinta, biar cinta bergelora di dada. Biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa. Jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Dunia seakan bercanda, melihat cerita kita. Cinta, biar cinta bergelora di dada. Biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa. Jangan pernah berakhir cerita cinta Cerita cinta. Cerita cinta. Jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Bu, pagi-pagi ngapain di kebun? Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik. Emangnya nggak capek, Bu?
Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung. Emang ngaruh, Bu? Oh, ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik. Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya? Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa. Oke deh. Besok aku nanam stroberi, boleh kan? Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya. Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Indonesia Cerdas ya untuk edisi hari ini, dan masih bersama kita Ketua Divisi Pengembangan Masyarakat Bidang Pertanian Berkelanjutan dan Kesehatan Primer, ada Ibu Emilia Kumanirang ya. Masih semangat ya Bu ya sore hari ini ya Bu ya. Oke, kita juga nantikan ya partisipasi Anda yang mau bergabung, yang mau bertanya lebih jauh ya. Mungkin di rumah saat ini di lingkungan sekitar kita ada kebun ya, kebun untuk ketahanan pangan keluarga. Mungkin apakah pendengar menemui kendala atau kesulitan? Silakan nih untuk kita sharing ya di sore hari ini di Indonesia Cerdas. Baik Ibu Emilia, ketika Anda disibukkan ya dengan berbagai program kegiatan yang sudah dilaksanakan di masyarakat, Anda melihat bagaimana peran dari ibu, anak dan juga kaum muda sejauh ini seperti apa dalam membangun kebiasaan berkebun, Ibu? Ya, kita melihat bahwa dulu orang berpikir bahwa berkebun itu, petani itu identik dengan hal-hal yang kotor, tetapi tanpa disadari bahwa petani memberikan kehidupan untuk kita semua orang. Jadi kita mendorong orang-orang muda khususnya untuk bagaimana mereka juga mencintai profesi petani. Jadi ada orang-orang muda yang sebelumnya setelah menempuh pendidikan tinggi misalnya, mereka berpikir mau menjadi pegawai atau merantau keluar, tapi kita mendorong mereka untuk kembali ke desa berkebun. Jadi berkebun dalam arti bahwa berkebun yang sedikit lebih baik dari orang-orang tua kita dulu. Kebun-kebun bukan hanya menghasilkan pangan yang sehat untuk keluarga untuk dikonsumsi, tapi kebun dalam arti bahwa kita berkebun dengan menggunakan teknologi-teknologi yang bisa menjaga kelestarian lingkungan. Jangan sampai ada erosi, kita harus buat dengan terasering. Bagaimana pangan yang sehat, kita tidak boleh menggunakan input luar, misalnya bahan-bahan kimia, atau kita juga bisa memanfaatkan itu bukan hanya tanaman pangan saja, tapi misalnya ada tanaman kayu-kayuan misalnya, bisa juga kita kembangkan juga dengan ternak, sehingga kotoran-kotoran dari ternak bisa dimanfaatkan, itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk di kebun itu sendiri. Oke, baik, luar biasa. Dan Anda melihat lumbung pangan saat ini seperti apa nih Bu? Untuk lumbung pangan sendiri, semua orang berpikir bahwa kalau kita berbicara tentang lumbung itu suatu bangunan fisik. Kalau orang Liau bilang kebo, tempat kita menyimpan hasil-hasil kebun kita setelah dipanen. Jadi kebun itu lumbung itu bukan hanya bangunan fisik tempat menyimpan bahan pangan saja, tetapi dia juga adanya namanya lumbung tanah, dalam arti bahwa ada bahan-bahan pangan yang kita tanam, misalnya ubi keladi, singkong atau ubi jalar. Selagi kita belum butuh, pasti masih tersimpan di dalam tanah. Pada saat kita mau makan, kita mau konsumsi, baru kita bisa ambil. Jadi walaupun disimpan dalam jangka waktu yang lama juga tidak akan rusak. Itu yang kami bilang lumbung tanah. Oke, jadi ini mau meluruskan ya, memang selama ini yang kita pahami adalah lumbung pangan itu adalah hasil dari tanaman, kemudian kita simpan ke lumbung ya, kemudian dimanfaatkan kembali untuk tahun berikutnya untuk penanaman baru, begitu ya Bu ya. Ternyata ada lumbung tanah ya. Walaupun tanpa kita sadari, ketika tanaman itu
itu masih terus bertumbuh. Ketika kita ingin makan, kita tinggal cabut. Iya, betul sekali. Oke, baik, luar biasa. Ini juga sudah ada yang bergabung nih, Bu Emilia dari Ibu Asti yang ada di Gatot Subroto. Terima kasih Ibu Emilia untuk penjelasan sore hari ini. Kebetulan di pekarangan saya ini saya ada tanam jenis sayur-sayuran, kemudian bumbu-bumbu juga, dan juga tanaman-tanaman lainnya. Yang ingin mau saya tanyakan adalah bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan dari tanaman yang ada di kebun saya untuk diolah menjadi makanan-makanan yang sehat untuk dikonsumsi keluarga. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Jadi misalnya bagi keluarga yang memiliki pekarangan yang cukup luas, bukan hanya mengembangkan, misalnya memanfaatkan dengan menanam aneka jenis sayur-sayuran, buah-buahan, kita juga memanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman bumbu. Jadi saya pikir untuk sayur-sayuran kita bisa ambil untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Atau bumbu-bumbu kita bisa pakai untuk misalnya untuk ibu-ibu masak-masak di dapur. Terkait dengan olahan-olahan itu ya mungkin kalau saya hanya menjelaskan diri mungkin waktunya kita terbatas. Mungkin salah satu contoh yang bisa dimanfaatkan dari tanaman kemudian kita olah seperti mungkin keripik daun bayam kah atau seperti itu kah? Jadi kalau misalnya ibu di rumah punya misalnya daun bayam, itu kita bisa jadikan selain sayur-sayur bening, lebih banyak selama ini orang gunakan untuk sayur bening. Tapi kami pernah mencoba bagaimana daun bayam itu kita jadikan keripik daun bayam seperti itu. Jadi itu cemilan yang sehat lah menurut saya, karena pertama kita ambil dari hasil pekarangan sendiri dan yang jelas pasti tidak menggunakan bahan-bahan kimia seperti itu. Baik, jadi memang mudah ya didapat bahannya kemudian kita olah. Ternyata tidak ribet begitu ya Bu ya, untuk membuat sebuah menghasilkan keripik begitu ya. Sebenarnya tidak ribet. Yang penting bahwa kita kita pertama punya pengetahuan, kita punya keterampilan. Kalau misalnya kenapa di desa-desa binaan kami melatih mereka untuk mengolah bahan-bahan pangan lokal. Yang pertama bahwa mereka punya aneka jenis pangan lokal itu banyak sekali. Tetapi selama ini misalnya contoh dimasak atau direbus saja atau digoreng saja. Tapi misalnya kita olah dalam bentuk lain, apalagi misalnya pakai pewarna atau pewarna makanan. Misalnya anak-anak kan lebih suka makanan-makanan yang menarik ya bentuknya baru. Misalnya di dalam gambar itu ada olahan misalnya paha ayam itu terbuat dari ubi kayu. Ada yang namanya kroket ubi kayu, di luarnya ubi kayu tapi di dalam intinya sayur. Jadi bagi anak-anak yang misalnya malas mengkonsumsi sayur, makan sayur itu kita bisa siasati dengan membuat kue kroket itu tapi di dalamnya diisi dengan sayur-sayuran seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa inovasi baru ya untuk bisa memberi pengetahuan yang baru kepada ibu-ibu yang ada di kampung ya atau di desa ataupun di kota juga ya. Mungkin karena kesibukan jadi jarang untuk mengetahuinya begitu ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Dan sejauh ini seberapa penting Bu kerjasama kebun keluarga dan juga layanan kesehatan? Kalau terkait dengan kerjasama ini, untuk mencapai semua keberhasilan yang kita capai itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi Tananua juga bermitra dengan banyak pihak. Kalau kita ngomong tentang pangan, berarti ada Dinas Ketahanan Pangan, ada Dinas Pertanian, ada juga Bapak Ibu petani nelayan dari pihak gereja, juga dari perguruan tinggi. Misalnya kami untuk saat ini kami sedang melakukan satu kajian atau uji coba tentang pertanian organik pada padi sawah. Ini sudah musim tanam yang kedua, ini 2 kali. Kami mencoba untuk bagaimana misalnya di Motenda Barat itu salah satu desa Kecamatan Bebaria itu sebagai pemasok padi, beras, lumbung beras untuk Kabupaten Ende. Jadi bagaimana kita ingin ke depan itu pangan yang dihasilkan padi khususnya itu padi organik. Jadi kita mencoba membuat satu uji coba kajian tentang pupuk organik pada padi sawah sementara dilakukan, dan kita ingin bahwa suatu saat nanti cita-cita mimpi Desa Motenda Barat menjadi desa organik itu bisa tercapai. Dan kita sudah mulai. Itu Tananua kerjasama dan beberapa mitra dinas terkait, antara lain ada Universitas Flores, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, ada BPP dan juga Bapak Ibu kelompok
tani yang ada di desa dampingan kami, khususnya di Motenda Barat. Oke, dari perkembangan yang pertama sudah hasilnya bagus ya? Hasilnya bagus, tapi kita ingin, maksudnya ini kan baru pertama kali, Oke, jadi uji ini coba. kita sudah uji coba untuk yang kedua kali, sudah kurang lebih umurnya sudah 3 minggu sekarang. Baik. Tapi dalam perjalanan itu petani sudah melihat, oh ternyata bahwa dengan pemberian pupuk pestisida organik itu yang pertama bahwa rasa nasinya lebih enak. Ya, menurut pengakuan petani, rasa nasinya lebih enak, terus hamanya juga berkurang, dia punya anakannya juga lebih banyak, terus hama-hama yang sebelumnya menyerang itu ternyata sudah mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada. Itu pengakuan dari petani sendiri, sehingga itu baru pertama kali kami mencoba untuk yang kedua kali ini, sekarang sudah usianya kurang lebih 3 minggu. Oke, ini pupuknya diolah sendiri? Pupuknya dari pupuk organik. Jadi bagaimana kalau kita omong tentang isu lingkungan itu, kita mencoba untuk bagaimana memanfaatkan sampah-sampah kebun itu. Misalnya ada sekam padi, ada kotoran-kotoran ternak, ada batang pisang, dan lain sebagainya, itu daun-daun hijau, kita olah menjadi pupuk. Jadi pupuk organik dari kebun kembali ke kebun. Kalau tadi kan kita omong tentang pangan yang sehat. Bagaimana pangan yang sehat itu harus dihasilkan dari kebun yang sehat, dalam arti bahwa tidak terkontaminasi bahan-bahan kimia seperti itu. Oke, baik. Ini yang terakhir nih, apa yang menjadi pesan Ibu bagi keluarga yang mungkin masih ragu ya untuk mulai berkebun, dan juga bagi orang tua agar kebun ini bisa menjadi investasi bagi kesehatan keluarga dan juga anak. Jadi kita omong tentang kebun. Kebun itu rumah kita. Kebun itu kantor kita. Bagi orang kantor mungkin ke kantor, tapi bagi petani kantor mereka ada kebun. Jadi untuk mengkonsumsi makanan yang sehat ya, kita harus mulai dari kebun. Jadi mari tanam apa yang kita makan dan makan apa yang kita tanam. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya sore hari ini, menarik luar biasa sekali pendengar ya, bagaimana kita memanfaatkan kebun pekarangan di rumah kita untuk menjadi pangan, menjadi kebun untuk pangan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita sendiri. Semoga ini dialog interaktif sore hari ini pendengar bisa memberi ya semangat bagi kita semua untuk menanam, merawat, dan juga memanen hasil kebun sendiri demi pangan keluarga yang sehat, mandiri, dan juga berkelanjutan. Kami akhiri kebersamaan kita dalam program acara Indonesia Cerdas untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Christine, Pak Kristo. Terima kasih buat pendengar dimanapun berada. Baik, selamat sore pendengar RRI, dan tetap bersama Pro 1 RRI ND.